Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi datang bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita banyak sekali keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini di antara salah satu keutamaan dari bulan Ramadan. Allah pilih sebagai bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita semua. Kemudian di sana masih banyak lagi keutamaan bulan Ramadan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Di antaranya adalah bulan Ramadan adalah bulan puasa, yang mana barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang berpuasa dengan menjadikan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak wangi yang paling harum. Kemudian para malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa, atau untuk orang-orang yang berpuasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka selama dia berpuasa, malaikat terus berdoa kepada Allah memintakan ampun kepada hamba tadi. Maka malaikat mendoakan terus sampai dia berbuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan pada bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, kemudian menutup pintu-pintu neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang apabila seseorang beribadah di sana, maka ibadah yang dia lakukan di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali rahmat dan karunia-Nya di bulan Ramadan, bulan yang enggak boleh kita sia-siakan, bulan rahmat dan ampunan. Maka merugilah orang ketika datang bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Pernah suatu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, "Qul amin ya Muhammad," katakan amin wahai Muhammad.
Kemudian Nabi pun mengatakan amin. Jibril berkata, celakalah orang apabila datang bulan Ramadan dan berlalu kemudian tidak diampuni dosa-dosanya. Maka Nabi SAW pun mengatakan amin. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang harus memperhatikan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan Ramadan, sehingga dia mendapatkan keutamaan, keberkahan dan kebaikan dari bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ada. Sehingga bulan Ramadan tidak berlalu dengan sia-sia, bulan Ramadan tidak pergi dengan tanpa memberikan sedikit pun pengaruh bagi dirinya. Maka beruntunglah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya setelah Ramadan berlalu. Beruntunglah orang-orang yang ketika Ramadan berlalu dia memiliki pahala yang sangat banyak. Maka rugilah orang ketika berlalu bulan Ramadan dia nggak mendapatkan apa-apa. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari perhatikan amalan-amalan ketaatan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yang dengannya kita memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, dengannya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, atau yang harus diperhatikan oleh setiap muslim di bulan Ramadan, adalah berpuasa. Jelas, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Maka hendaknya kita memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bagi orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, puasa di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedudukan puasa di bulan Ramadan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita, dengan menjadikan puasa di bulan Ramadan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW tatkala Jibril bertanya kepada Nabi. Hadis Jibril yang panjang datang kepada Nabi bertanya apa itu Islam, bertanya apa itu iman, bertanya apa itu ihsan. Maka ketika ditanya Nabi SAW oleh Jibril, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Nabi SAW menyebutkan, Islam itu engkau bersyahadat, kemudian engkau mengerjakan sholat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, kemudian bayar zakat dan berhaji ke Baitullah. Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan keutamaan puasa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya orang yang berpuasa dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan, mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah, perhatikan puasa kita. Perhatikan bagaimana seseorang akan mendapatkan ampunan dari semua dosa-dosanya. Bukan satu hari, bukan 2 hari, bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi semua dosa selama dia hidup diampuni ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Namun ada satu hal, apakah setiap orang berpuasa diampuni dosa-dosanya? Apakah setiap orang yang tidak makan dan tidak minum diampuni dosa-dosanya? Maka tidak seperti itu. Ada kriteria yang harus dipenuhi agar puasa yang dia lakukan menjadikan dia diampuni dosa-dosanya. Kalau di dalam hadis yang barusan kita baca, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Puasanya diiringi dengan iman, puasanya diiringi dengan niat mendapatkan balasan hanya dari Allah. Bukan ingin dipuji, bukan riya, bukan ingin menunjukkan bahwasanya dirinya kuat berpuasa, bukan, tapi imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berpuasa agar nanti dapat THR, bukan puasa agar nanti bisa mendapatkan baju lebaran dan yang lainnya, bukan.
Dia niatnya berpuasa hanya karena iman kepada Allah, meyakini ini adalah perintah Allah, kemudian ihtisab, mengharapkan balasan dari Allah. Maka dengan itu seorang akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya, puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum. Puasa nggak hanya menahan makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi di sana ada hal-hal lain yang harus diperhatikan selama orang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, barang siapa tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, barang siapa tidak meninggalkan perkataan keji dan kotor, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan perbuatan yang kotor pula, tidak meninggalkan perbuatan yang dusta, tidak meninggalkan perbuatan yang jelek, falaisa lillahi hajatun, Allah Subhanahu wa taala enggak butuh terhadap apa? Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dia enggak makan, enggak minum. Artinya Allah enggak butuh puasa dia. Allah enggak menerima puasa dia. Jadi di sana ada sebab. Puasa yang dilakukan oleh seseorang enggak membuahkan pahala, yaitu ketika dia berpuasa tetap melakukan keburukan. Ketika dia berpuasa tetap mengatakan perkataan keji, perkataan kotor. Dia berpuasa ngomongin orang, berpuasa ngezolimi orang, dia berpuasa mencaci, menghina orang. Maka Allah nggak butuh puasa dia. Yang artinya puasanya nggak diterima. Yang artinya puasa yang dia lakukan sia-sia. Puasa yang dia lakukan membuat dia hanya sekedar lapar dan haus tanpa dapat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW telah menyebutkan as-shaumu junnah, puasa itu adalah tameng yang menjadikan seseorang terlindungi dari perbuatan buruk, perbuatan yang jelek selama dia berpuasa. Maka Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, as-shaumu junnah, puasa itu adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka perhatikan ketika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa di hari tersebut, fala yarfus, maka jangan melakukan perkara keji, jangan berkata yang kotor, wala yafsuk, dan jangan melakukan kefasikan, jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, wala yajhal, dan jangan melakukan tindakan-tindakan kebodohan. Apa maksudnya melakukan tindakan kebodohan? Dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan kemungkaran, dia melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Maka kalaupun ada yang mencela dan mencaci dia, jangan dibalas dengan celaan dan cacian. Maka katakanlah ini shaimun, aku sedang berpuasa. Maka orang berpuasa itu menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perbuatan yang keji, tidak melakukan perbuatan yang mungkar, tidak melakukan perbuatan yang zalim. Maka berpuasa itu tidak hanya menahan mulut dari makan, menahan mulut dari minum, tapi menahan mulut dari berbicara yang kotor, berbicara yang dusta, menahan anggota badan dari melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Itulah puasa yang sesungguhnya, yang barang siapa merealisasikan puasa seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia akan mendapatkan pahala diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini yang pertama, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah. Puasa di bulan Ramadan, tidak makan, tidak minum, tidak mengerjakan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai, maka dengan itu seseorang akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya, di antara amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan, dan ini adalah merupakan amalan yang mulia pula, yaitu qiyamul lail, menghidupkan malam di bulan Ramadan, atau kita kenal dengan istilah salat tarawih di bulan Ramadan. Rasulullah SAW telah menyebutkan keutamaannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekali lagi, ada kriteria yang harus dipenuhi agar salat tarawih, agar qiyamul lail dijadikan oleh Allah sebagai sebab diampuni dosa-dosa kita. Kalau nggak dipenuhi kriteria tersebut, nggak akan diampuni dosanya. Apa itu? Imanan wa ihtisaban, penuh keimanan dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Jadi qiyamul lail bukan karena pengen dipuji, qiyamul lail bukan asal-asalan, semuanya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Mulai dari
kekhusyuannya, mulai dari tata caranya, mulai dari dipenuhi sunnah-sunnahnya, dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya, maka semuanya terpenuhi, maka jadilah amalan yang terbaik dan bisa menjadikan sebab diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini qiyamul lail. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan qiyamul lail sebagai amal ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi umat ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan qiyamul lail sebentar, namun pahalanya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, man qama ma'al imam, barang siapa yang dia melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah bersama dengan imam, hatta yansorif, sampai imam tadi pergi, sampai imam tadi selesai, maka kutibalahu qiyamul lailah, maka tercatat bagi dia seperti sholat sepenuh malam, semalam suntuk. Maka sholat tarawih bersama imam, walaupun hanya setengah jam, walaupun hanya 1 jam, maka pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan sholat tarawih, perhatikan bagaimana seseorang mendapatkan kebaikan dari sholat tarawih, dari qiyamul lail yang dia lakukan pada waktu malam di bulan Ramadan. Datangi jamaah-jamaah dan pilih jamaah yang terbaik, bukan yang hanya sekedar sholat, tapi benar-benar khusyuk, benar-benar sunnah-sunnahnya diperhatikan. Maka dengan itu seseorang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian amalan yang berikutnya, setelah puasa, kemudian setelah qiyamul lail, di sana ada pahala yang besar yang akan didapatkan oleh seseorang ketika mengerjakannya, yaitu sedekah. Perbanyak sedekah di bulan Ramadan, karena Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, afdhalu sedekah sedekatun fir Ramadan. Seutama-utamanya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan, diberikan di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada para sahabatnya banyak bersedekah di bulan Ramadan. Dan sedekah itu nggak hanya berupa harta, nggak hanya berupa uang yang dia miliki, makanan yang biasa dia makan itu juga bisa dia sedekahkan. Maka sedekah yang bisa kita lakukan di antaranya adalah dengan memberi makan orang yang berpuasa. Ajak orang berbuka puasa walaupun hanya 1 orang, nggak masalah. Apa keutamaannya? Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa, kata Nabi SAW, seorang mukmin memberi makan seorang mukmin yang lain, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan memberi balasan kepadanya berupa makanan pada hari kiamat. Allah akan balas, akan beri ganti kepada dia, nanti Allah akan beri makanan kepada dia pada hari kiamat. Kemudian barang siapa memberi minum, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberi minum nanti pada hari kiamat. Kemudian yang berikutnya adalah berbagi buka puasa, memberi makan, berbuka puasa. Ini keutamaannya yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW menyebutkan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Barang siapa yang dia memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala serupa dengan orang yang berpuasa tadi, tanpa sedikit pun mengurangi pahala puasa dari orang yang sedang berpuasa tadi. Jadi perbanyak sedekah pada bulan Ramadan, terutama memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa, ngajak mereka berbuka di rumah kita, atau kita memberikan makanan untuk mereka berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala puasa yang berlipat ganda. Kalau misalkan kita ngasih makan 1 orang, kita akan mendapatkan pahala 1 orang, dapat pahala tambahan puasa 1 orang. Kita ngasih makan 10 orang, kita dapat tambahan pahala puasa 10 orang. Kalau kita ngasih 100 orang, kita dapat pahala puasa 100 orang. Ini keutamaan seorang
yang memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian amalan yang berikutnya yang bisa dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan adalah banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kaum muslimin ini mudah untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Mudah untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di antara bukti bahwasanya di bulan Ramadan orang mudah membaca Al-Quran, kita lihat orang yang biasanya nggak megang Quran, biasanya nggak baca Quran, maka mereka berbondong-bondong membaca tilawah Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka gunakan momen yang mulia ini untuk banyak membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat bagi siapapun yang membacanya. Maka perbanyak membaca Al-Quran, dan setiap huruf yang kita baca kita mendapatkan pahala 1 kebaikan, bahkan dikali lipatkan sampai 10 kali lipat. Maka teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan puasa kita, perhatikan qiyamul lail kita, perhatikan sedekah kita, dan perhatikan bacaan Quran kita di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan keberkahan yang melimpah setelah Ramadan berlalu. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pada materi-materi yang masih berkaitan dengan bulan Ramadan atau amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan dan bisa kita hidupkan di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.